Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 17 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan yang mau menyapa kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam bahasa Batak Toba, Hebrew 12 ayat 15. Mata hokamuma asa unang adong napahulang dirina, sien asini rohani debata, unangi gabi urat napait namar tubur si horhon hasusaan, gabi hudar maun torok bainon nii. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan atau perlakuan yang tidak adil dalam hidupnya. Jika tidak berhati-hati, luka-luka ini dapat berubah menjadi kepahitan. Seperti akar yang tersembunyi dalam tanah, demikianlah kepahitan seringkali tidak terlihat di permukaan. Tetapi dampaknya tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga dapat mencemari banyak orang. Jika dibiarkan akan semakin dalam dan sulit dicabut, sehingga merusak banyak hal, termasuk kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga agar tetap tinggal dalam kasih karunia Allah dan tidak membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Salah satu penyebab utama kepahitan adalah ketidakmampuan untuk mengampuni. Ketika seseorang menyakiti kita, reaksi alami kita adalah ingin membalas atau menuntut keadilan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dalam Kolose 3 ayat 13 bahwa kita harus mengampuni. Seperti Kristus telah mengampuni kita. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah perintah Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan hak kita untuk membalas dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Saat kita memilih untuk mengampuni, di situ kita sedang membuka hati kita untuk kasih karunia Tuhan bekerja dan menyembuhkan luka-luka batin kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dendam adalah kepahitan yang menjadi belenggu yang mengikat hati kita. Seringkali orang yang menyimpan dendam berpikir bahwa mereka sedang menghukum orang lain. Tetapi sebenarnya mereka lah yang paling tersiksa. Dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan, justru membuat kita semakin terpuruk dalam rasa sakit. Seseorang yang menyimpan kepahitan cenderung menyebarkan sikap negatif, penuh keluhan, dan sulit menerima kasih serta pengampunan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam belenggu ini, karena pembalasan bukanlah hak kita, tetapi hak Tuhan. Roma 12 ayat 19. Dengan percaya bahwa Tuhan itu adil dan memilih untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, kita akan mengalami kebebasan sejati dalam Kristus. Saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan kepahitan. Tuhan ingin kita memiliki damai yang sejati, bukan damai yang tergantung pada keadaan, tetapi damai yang berasal darinya. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan akan menjaga hati kita tetap bersih dan terbebas dari kepahitan. Ketika kita hidup dalam kasih karunia-Nya, kita tidak lagi dikuasai oleh luka masa lalu, tetapi oleh kasih yang memulihkan, kita bisa menjalani hidup dengan ringan, tanpa terbeban oleh dendam atau rasa sakit yang berkepanjangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kasih karunia dan menjauhkan dari kepahitan? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu satu, berdoa dan menyerahkan setiap luka kepadanya, karena hanya Dia yang mampu menyembuhkan hati kita secara sempurna. Dua, mengampuni dengan tulus, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Pengampunan bukanlah pilihan, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Matius 6 ayat 14. Tiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman itu membantu kita untuk memiliki hati yang lembut dan tidak mudah menyimpan kepahitan. Yang keempat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan adalah kunci agar tidak mudah terjebak dalam kepahitan. Yang kelima, memiliki kasih. Karena kasih akan menutupi pelanggaran dan membawa kita kepada pemulihan sejati dan mengalahkan kepahitan. Saudara, hari ini mari kita periksa hati kita. Apakah masih ada kepahitan yang tersembunyi? Apakah ada seseorang yang perlu kita ampuni? Kasih karunia Allah adalah jawaban bagi setiap luka dan kepahitan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita hidup dalam kebebasan, bukan dalam belenggu luka masa lalu. Jika kita tetap tinggal dalam kasih karunia-Nya, kita akan memiliki kekuatan untuk mengampuni, melepaskan masa lalu, dan hidup dengan hati yang bersih. Jangan biarkan akar pahit menguasai hati kita, tetapi biarkanlah damai sejahtera dan kasih karunia Allah bekerja dan memulihkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, aku tidak mau hidup dalam kepahitan. Aku menyerahkan setiap luka dan kekecewaanku kepadamu. Tolong aku untuk mengampuni dengan tulus dan menerima kasih karunia-Mu. Pulihkan hatiku dan penuhi dengan damai-Mu, agar aku dapat hidup dengan sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengasihiku dan memberikan anugerah yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup yang penuh damai dan sukacita serta bersyukur. Immanuel.